Siapa nama? Oktiara Putih Kusworo. Oh. Sudah baca ya? Ya, saya cukup saja. Ini mata kuliah terkait gitu ya. Dan menurut teman-teman, kenapa teman-teman belajar PKN? Sebagai mahasiswa, maka yang lain, atau nama sendiri. Apa? Sama-sama saya. Oke, yang lain? Salah? Gak bikin tuh ya? Nanti saya ini. Tapi kalau kami kan, kalau pertama kali sudah dimana ya? Ini kelas apa kelas D ya? Semoga semua nilai ya. Yang lain siapa? Kalau kita oke, ada yang lain? Tahu nggak ini? Oke, siapa? Intinya itu ya, jadi kalau sudah terjawab langsung saya lanjutkan ya. Intinya itu, kalau belajar PKN, karena teman-teman harus ngerti ada kewajiban teman-teman sebagai warga negara itu ya. Kalau teman-teman belajar di SD SMP SMA itu kan sekedar mata pelajaran betul ya. Semua belajar teman-teman jadi PKN ya. Jadi akan sekolah yang enggak jadi PKN. Karena itu amanah undang-undang kan gitu. Nah, apa bedanya kalau di perguruan tinggi? Kalau gitu, teman-teman yang di SMA itu cuma belajar saja, yang cuma sekedar tahu. Tapi kalau teman-teman sebagai mahasiswa itu harus aktif berperan. Jadi setelah itu building demokrasi, building capacity gitu ya, building citizenship gitu. Jadi teman-teman sebagai mahasiswa harus berperan aktif sebagai warga negara yang baik. Apalagi ini kan kalau dulu di sini itu ya. SD kan, saya contohkan dikit ya. Dulu tuh saya SD itu korban bullying karena saya bisa berbicara itu bukan karena anak-anak gitu ya, bukan jadi dulu tuh saya korban bullying itu bukan karena buku saya dulu sampai dari kelas atau kelas depan itu. Dulu sekarang juga sini yang sangat di sini sekarang juga di antara itu. Nah, memang apa namanya dilema ya, memang ada beberapa siswa yang nakal, tapi yang bilang kebanyakan siswa dari dunia ini tetap motivasi saya biar apa karena untuk bangkit secara mental itu cukup lama ya ini di PD SMP itu baru ada sebenarnya. Nah, disinilah pentingnya peran teman-teman apalagi itu guru SD gitu ya. Teman-teman pernah dengar kan belum lama ya, selama kami ada siswa SD harus dibully karena apa harus dibully sama teman-temannya harus selama itu tidak sama itu. Tahu kan ya? Nah, itu saya harapkan atau kami ya bukan saya, kami semua berharap teman-teman nanti seperti guru SD itu benar-benar bisa mengayomi siswa, benar-benar bisa mencerminkan sebagai warga negara yang baik. Apa ini ya? Apa? Jadi apa? Itu ya apa namanya? Karena peran teman-teman guru itu kan sekali membentuk karakter awal apa si anak didiknya mungkin kalau ada kisah tertentu apa ya bisa ngerti backgroundnya orang ini di mana sih dan sekarang kita lihat ke apa slide-nya ya. Yang lain bisa mendengarkan suara saya ya? Bisa, Pak. Iya, ini LCD-nya mungkin. Itu juga gitu.
Anti bodoh kucing ya. Teman-teman ini ya apa? Lihat di apa? Lewat device masing-masing ya. Jadi itu sebetulnya formalitas saja ya, apa namanya, pengantar PKN ya. Banyak istilah PKN gitu ya. Kalau kita tuh pakai istilahnya itu civics atau civic education. Jadi kalau misalkan di jurusan kami itu namanya civics and law education kan gitu. Hanya kalau di berbagai negara ya istilahnya beda-beda lagi begitu. Nah ini pengertian para ahli ya. PKN itu apa, pendidikan terkait demokrasi dan asasi manusia. Terus ini apa, menurut Zamroni, kemudian menurut Sujiarto pendidikan politik, kemudian Marvin Panjaitan PKN adalah pendidikan demokrasi atau pendidik generasi. Oke, saya next dulu. Pola. Nah ini, jadi diharapkan teman-teman setelah belajar PKN kan begitu, itu benar-benar memahami apa namanya cita-cita nasional. Apalagi kan kita di pendidikan betul ya, jadi kan kita berperan bahkan teman-teman yang terdepan gitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa lainnya, apa namanya, kedua tujuan negara kita begitu ya. Kemudian ini dapat membuat keputusan yang cerdas dan menjawab. Intinya apa namanya, bisa menceritakan sebagai warga negara Indonesia yang baik begitu ya. Karena kalau bicara warga negara itu kan banyak sekali. Karena kalau berbicara tentang warga negara itu kan ya banyak, wong negara itu banyak kan. Nah, sekarang sebelum masuk materi selanjutnya, kira-kira dia bisa coba nggak atau jawab apa sih yang menjadikan warga negara Indonesia itu berbeda dengan warga negara yang lainnya? Siapa yang bilang enggak bukan? Jangan kok itu dari pastor itu bukan. Siapa namanya? Oke. Kenapa keberagaman? Terus apa lagi? Siapa yang bilang? Tadi kita ya kecil itu siapa tadi? Yang kecil itu siapa? Enggak apa-apa, beneran. Mana yang kecil? Namanya siapa? Dibanding, oke, selain keberagaman ideologi apa lagi? Mana? Oke, itu. Namanya siapa? Oh, biasa. Kemampuan ngomong itu kurang. Dulu saya ke Thailand ngomong Suwanoton di university, apa Sawadika, apa macam-macam, 3 bulan, 3 minggu saya latihan itu. Cuma ngomong itu kok. Jadi materi itu untungnya udah hafal, tapi ngomong itu lah. Oke, yang lain apa keberagaman, Pancasila, kebinekaan, yang lain aja. Coba mana? Siapa? Mas? Oke. Ada lagi enggak? Ada lagi? Pemikiran mana? Namanya siapa? Sabira. Oke. Saya tanya, maksudnya pemikiran itu apa? Emang ideologi itu tahu-tahu ada gitu. Makanya maksudnya pemikiran itu apa? Saya jawab. Lupa. Ya, saya lanjutkan dulu ya. Sorry, saya contohkan. Saya dulu pernah ke Taiwan. Ikut kajian orang menteri itu 2015 Mei aku ini saya. Namanya SM orang menteri station. Sebenarnya bahasa Inggris nggak nah itu ada beberapa tapi disabilitas. Saya berdiri disabilitas, saya disabilitas. Topik lainnya ada banyak, ada human trafficking misalnya gitu. Nah, tapi pada satu hari ada forum yang kita harus mendiskusikan semua topik. Jadi semua topik tentang asasi manusia. Nah, yang di sini, kalau di sini kan ya, saya turun buku, saya nggak mau lah. Jujur, saya tidak mau lah. Tapi
kan bahkan paksa buat progresif, bukan. Tapi sebetulnya saya nggak ini itu. Tapi namanya dia sebetulnya nggak gas lah. Saya bilang itu maaf, kita punya kita pernah. Terus kita juga punya norma yang disebut norma agama, norma kesusilaan, norma sopan santun, sama norma hukum. Betul kan? Itu nggak masuk, ya kan? Our society juga cannot suggest, betul ya? Kan apa? Itu kan akan menimbulkan guncangan ya, dan dalam konteks seperti ini sangat terjadi. Nah, maka itu penting ada, karena mohon maaf, ibu-ibu, ya, keluarganya, kita kan penyimpangan, kenapa? Ada biasanya sopir itu kalau kan betul kan? Dia harus menjadi keluarganya itu betul. Kalau itu penyimpangan dia itu positif, karena prosesnya dia menjadi keluarga, kembali ke keluarga. Kalau dia lebih baru, pasti gitu, pasti saya bilang, jadi saya itu ya nama Allah ya kan, binatang jantan betina, ataupun suku Padang ke selatan. Dia juga ada karena ada bapak ada ibu, cowok sama saya. Jadinya benar dia. Apa juga menikah maksudnya dalam apa namanya? Tapi itulah teman-teman dimanapun berada bisa menceritakan sebagai warga negara Indonesia. Kita tetap menghormati keberagaman yang ada, termasuk keberagaman yang lain gitu ya. Tapi itu tadi kita mempertahankan jadi kita sebagai WNI gitu. Pancasila, permohonan kebangsaan, integrasi nasional, ketahanan nasional, apa dan pemerataan nasional ya gitu. Dan semacam itu teman-teman harus bisa paham. Termasuk kaitannya tentang integrasi nasional. Tahu ya, integrasi kita tidak karuan ya. Dan saya sebenarnya pertanyaannya, kira-kira apa namanya bentuk kesatuan negara kita itu seperti apa? Jadi kita jawab tak bingung. Bentuk kesatuan negara kita apa? Republik. Republik itu apa lagi? Apa? Bingung. Ada tadi saya tahu itu betulan ini. Apa itu? Nanti ada apa lagi? Tapi jangan lupa. Bisa sih, tapi itu terlalu general kalau dan itu belum menjadikan bahan Indonesia. Kita masih bisa ya, nanti di BPK itu pemerintahan namanya kan negara kesatuan Indonesia. Kesatuan bentuk negara republik bentuk pemerintahan, bentuk sistem pemerintahnya presidensial. Oke, yang lain sudah jelas. Oke, UUD 945 ada lagi ada lagi yang lain. Sudah pas ya. Pas. Oke ya, apa namanya? Saya lanjutkan. Jadi bentuk kesatuan kita itu apa? Menghargai keberagaman yang ada di kesatuan kita. Pernah dengar ini ada hukum adat, pernah dengar? Satu masyarakat itu ada hukum sendiri, kan itu banyak sekali ya, itu dia kemudian di undang-undang. Kemudian keberagaman suku, ras, agama, atau bahkan ya, itu lebih bentuk keberagaman. Jika dengan negara komunis misalnya, negara komunis itu semua kan diseragamkan gitu ya. Jadi hukum itu semua terpusat, bahkan terpusat ada satu orang. Jadi dengan Indonesia, di mana kita tuh negara hukum, jadi berdasarkan hukum ekstra namanya. Ada judi, kemudian ada konstitusi tertulis. Apa itu konstitusi tertulis? Lalu ada undang-undang, peraturan pemerintah dan seterusnya. Nah itu singkatnya tentang integrasi nasional ya. Saya skip aja ya, apa namanya? Tujuan PKN apa
kenapa kita harus belajar PKN? Tujuan subjektif ya jelas pengen dapat nilai A dari Pak Tarin kan gitu. Tapi kalau tujuan objektif ya itu banyak ya apa namanya awal bela negara ini yang penting ya. Jadi teman-teman harus tahu kan apa bela negara itu kan ada 5 poin ya, cinta tanah air, bangsa bernegara, Pancasila, rela berkorban, maka awal pendahuluan bela negara itu 5 poin apa bela negara bisa disertai sendiri ya. Itu tujuan umum. Jadi PKN ini bagian dari pendahuluan pendidikan bela negara, tujuan khususnya agar Anda semua memahami kewajiban ia juga demokratis, menguasai memahami berbagai dasar itu ia sama memiliki sikap. Oke, ini dalam konteks nasional ini saya skip aja ya. Orang hukum PKN. Ini orang hukum PKN ada sendiri ya. Jadi Pancasila dasar negara, identitas nasional, hak kewajiban warga negara, demokrasi, negara hukum, kawasan nusantara, ketahanan nasional. Misi. Nah ini di slide ke-13 teman-teman bisa lihat ada tabel itu ya, education for citizenship demokrasi. Jadi kita tuh pada level maksimum gitu, dimana teman-teman harus itu tadi berperan aktif sebagai warga negara yang baik. Jadi jangan sampai teman-teman tuh malah mencerminkan sebagai warga negara Indonesia yang kurang baik gitu ya. Jadi sebenarnya apa itu tadi Pancasila dan sebagainya gitu. Karena teman-teman mahasiswa kan ini sasaran PKN bisa dilihat ya, knowledge, disposition, skill, kemudian di sasaran pembelajarannya wawasan, sikap, tanggung jawab, keterampilan. Nah, ini tadi yang saya jelaskan apa identitas nasional, integrasi nasional gitu. Integrasi nasional kan di materi ketiga ya. Nah sekarang gini, ini biar teman-teman lebih mudah memahami, kita belajar tentang bangsa dulu. Jadi dari identitas nasional, kemudian materi selanjutnya adalah integrasi nasional gitu. Teman-teman bisa dibaca nggak apa itu bangsa? Tahu bangsa kan? Tahu kan? Ini buat bangsa Asia apa? Atau bangsa Eropa? Tapi ada juga bangsa Indonesia, bangsa Korea, gitu kan? Bangsa Arab, bangsa Cina. Nah teman-teman bisa jelasin bangsa itu apa? Gitu. Saya sepakat itu. Mulai on duluan. Ya, Pak. Tapi nanti ya masih perlu banyak tapi nggak apa-apa. Satu anggota satu. Oke, ada yang lain? Sorry, ini baru ya. Oke. Oh, Mas sudah juga yang belum belum ya. Oke, namanya siapa? Siapa? Oke. Apa? Kelompok itu adalah kelompok manusia kelompok manusia jadi si tayang juga mencari tayang oke ya bapak ya ada ikan sama oke yang berdiri sama oke terus oke terus lanjut lagi ini kalau di slide aku sudah apalagi sudah oke tapi ini kalau video dari sini kan kamu kalau lakunya udah semua serta ya saya stop gitu. Jadi apa namanya saya buka untuk kesempatan yang lain. Oke, ada yang lain lagi. Oke, namanya tadi sudah ya? Belum ya? Oke. Apa? Oke, mungkin ini satu teruskan terus. Ada yang sama, ini kan bahasa yang sama. Terus? Oke, terus? Udah. Ini sebetulnya cuma saya menghubung satu lagi ya sudah. Ada yang Oke, terus sebetulnya bukan dia itu. Seperti pemerintah ke pemerintah. Misalnya, kalau pemerintah jadi kan konteks bangsa dalam arti negara bangsa politik tapi bukan negara tapi nggak apa-apa kalau kok dalam Indonesia itu juga tapi
Mana gimana? Siapa bilang wilayah? Siapa namanya? Kakek. Siapa namanya? Almi. Wilayah ya. Yang saya itu dari tadi. Jadi satu bangsa itu intinya keturunan yang sama, sukunya apa berbagai suku bisa ya. Jadi turun temurun berbagai suku ada adat sendiri, ada hukumnya sendiri, ada caranya sendiri, dan di satu wilayah itulah bangsa. Jadi semua itu harus dipenuhi. Nah, kemudian kan bangsa banyak ya, ada bangsa Asia, bangsa Indonesia. Nah, teman-teman bisa jelasin dari kok bisa sih ada bahasa Asia, ada bahasa Indonesia, kan apa beda ya? Artinya kok jadi ada istilah kayak gitu. Nah, kan bahasa Jawa ya, berarti Jawa kan termasuk ilmuwan. Itu kan nama bahasa gitu. Ada bisa jelasin nggak? Agak susah sih, tapi nggak apa-apa kalau jadi bisa itu berusaha. Kenapa? Ada bisa jawab? Tapi kan ada bangsa yang pernah juga kan? Bangsa Eropa, bangsa Amerika, ya kan? Apalagi selain bangsa apa Eropa, Amerika, mana lagi? Mana lagi ayo? Ya bangsa Arab terus. Bangsa Mongol, oke. Jadi gini ya, apa jika biar saya kita sampai jam berapa sih itu Pak? Sudah sih ya. Pak ya 10.30 saya cukupkan karena harus kembali ke pusat kelas lain. Pak ini Pak banyak kelas lain. Jadi satu bangsa itu tergantung banyak hal. Tergantung sejarah. Jadi itu dalam sejarah. Sejarahnya. Terus yang paling penting itu apa? Tergantung politiknya. Contohnya apa? Korea itu satu bangsa ada dua negara, betul ya? Ada turunan, ada bangsa. Jadi teman-teman bersyukur ya. Teman-teman itu satu bangsa, satu negara, satu pecah. Saya Korea itu kasihan sekali. Bahkan mereka itu kan tidak menyatakan saya kota. Mereka itu sama-sama menyatakan saya Korea. Kami Korea. Kan kami kan demokrasi. People's Republic Korea. Semua Korea yang utara itu yang dikatakan Selatan Republic of Korea. Sama-sama mengaku Korea enggak? Saya berada di Selatan dan mereka itu apa? Kalau teman-teman pernah bilang perjanjian bicarakan senjata, bukan perjanjian damai, betul ya? Jadi kalau soal aku ada, ya maaf. Termasuk yang terjadi di Rusia Ukraina tahu. Jadi saya nggak bisa menyalahkan 100% Rusia, bukan mendukung ya. Jadi gimana pun penjajahan itu ya nggak benar lah, masih nggak benar mau bilang apa special military operation atau whatever the name gitu ya. Itu nggak benar karena itu sebenarnya apa? Biasa saat itu kan itu memiliki Ukraina, Ukraina apa sesuainya itu kalau Kazakhstan, Kazakhstan gitu ya, negara Amerika Serikat misalnya pertahanan nah dulu itu ada kesepakatan. Masalahnya kesepakatannya itu tidak tertulis, katanya cuma bisa ada sama apa negara petani itu terus dia kita tolong ada sama negaranya ini misalkan ketika kita tapi tolong jangan jadi member NATO itu aja. Kenapa jangan jadi member NATO? Karena NATO itu memang didirikan untuk mengusir ya kan secara dasar itu. Bahkan saking hidupnya pada bangsa daripada pas dasar jauh semua kan. Ya. Oke, saking bingungnya ya karena NATO itu berdiri apa yang dilakukan itu secara itu. Muncul NATO di kantor mereka kan. Ada kita Ukraina bukan duit atau nggak pikir nih kan gitu kan nggak pikir nih makanya di apa Rusia merasa terancam kemudian bahkan itu kan bertanda ya jadi kalau dibentuknya bukan garis menyerang tapi
Mikhail Gorbachev dengan presiden biasa bahkan tidak mendukung invasi itu ya, bahkan saking masuk konflik yang tidak pandang kita lagi berpikir tidak mau dengan pemantauan yang terus berbeda. Nah itu tentang identitas nasional. Nah, dari identitas nasional itu ada banyak hal sebetulnya yang bisa kita pahami dari sebuah bangsa. Ada nilainya, karena kan ada hukum, ada harusnya. Kemudian ada salah satu itu namanya nilai-nilai yang juga makanya kita kan ada Pancasila. Karena Pancasila itu apa? Diambil dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat Indonesia sejak sekian lama gitu loh. Di Pancasila itu bukan tiba-tiba kok Soekarno spontan kok 1, 2, 3, 4, bukan atau memainkan spontan bukan. Itu benar-benar digali gitu. Makanya juga pas tidak pertama BPUPK itu kan ya perdebatan itu harusnya gini, harusnya gitu. Tapi setelah mereka berpikir, oh ternyata pemikiran kita sama ya, tinggal dirancang secara struktur. Nah, ini ada Pancasila sebetulnya ada apa? Piagam piagam kebinekaan ketuhanan dengan dan sebelumnya itu kemudian sekarang sebenarnya bahasa begitu. Nah itulah identitas penantau tentang identitas nasional yang di negara lain atau bangsa lain gimana banyak. Korea Utara misalnya aku di Indonesia bisa keras begitu. Jadi mereka sebetulnya ya berangkatnya dari komunis, tapi itu kan berkomunis. Mereka sebenarnya di jadi komunis itu adalah satu ada yang kita mereka tidak boleh berbuat satu sama lain. Iya beneran. Makanya ideologi itu. Tapi dikatakan komunis sebenarnya komunis juga. Waktu di super itu mereka pasang gede, pasang foto besar sampai Lenin sama Karnak kan itu tokoh komunis itu. Nah kemudian di negara lain kok banyak par-par yang misalnya Iran itu dulu kan kerajaan Hashimid Kingdom of Iran. Sampai sekarang yang masih ada itu Hashimid Kingdom of Jordan. Itu di bawah kerajaan Tuan Hashim namanya itu. Tuan Hashim itu dulu menguasai Iran sama Jordan. Iran itu ada ketika kudeta pemimpin baru naik menjadi republik yang ketiga apa? Ideologi itu ya. Terus ada waktu itu punya presiden yang pertama kemudian temannya meninggal dan dia presiden kedua masalah republik di bawah partai namanya itu. Jadi dibahas dari Arab. Apakah di negara Arab lainnya dari ideologi banyak bahwa benar terus Al-Afghani ya Islamisme Imanul Muslimin pernah dengar ya dan sebagainya dan banyak ideologi dia juga ada sama India punya Gaddafi tumbang sekarang negaranya Saran itulah yang namanya nilai nilai gagasan tuh apalagi ideologi yaitu kalau selalu kuat bergantinya datang stabil. Jadi contohnya itu dan contoh nyata kan gitu. Makanya teman-teman bersyukur punya ideologi yang masih bisa berjalan sampai sekarang dan relatif stabil gitu. Betul kan? Misalkan ketika Soekarno turun, Soeharto naik ke Pancasila, Soeharto turun, tuntutan reformasi amandemen UUD, amandemen kan tidak mengganti undang-undang kan, hanya merubah kan, memperbaiki Pancasila tetap undang-undang dasar tetap gitu. Oke, bentar, saya lanjut. Nah ini terkait bangsa ada aspek historis, aspek solidaritas, dan sosiologis, antropologis. Nah ini, jadi misalkan bangsa adalah konteks benua singkatnya ya gitu. Yaitu ada benua Asia, benua Eropa. Tapi kalau terkait politis, yaitu tadi misalkan bangsa Indonesia itu ya memang terkait politis. Kenapa ada bangsa Indonesia? Karena politik apa? Karena dulu ada penjajahan kan gitu. Kemudian kita merasa harus bersatu, harus membentuk sebuah negara, satu bangsa, namanya ada bangsa Indonesia, negara Indonesia kan begitu. Nah inilah bangsa dalam arti sempit, dalam arti politis. Ada rakyat, kemudian rakyat ini menyerahkan kepercayaan, bukan kepercayaan religius, maksudnya menyerahkan kekuasaan kepercayaan ke
orang tertentu atau golongan tertentu untuk memerintah mereka. Gitu. Kemudian jadi ada pemerintahan, jadi ada hukumnya di satu wilayah, itulah negara kan itu ditambah dengan pengakuan di slide beberapa ini 18 ya. Jadi itu namanya negara. Nah, oke gini dulu. Sekarang saya tanya. Dan tadi dibilang kesepakatan, jadi rakyat sepakat untuk menyerahkan pemerintahan ke orang atau golongan pemerintahan. Dalam konteks Indonesia kesepakatannya benar-benar sepakat ya. Dengan keterpaksaan. Tapi ada nggak negara yang benar-benar terpaksa? Terpaksa bahkan takut untuk melawan pemerintahnya sendiri. Bahkan memiliki siap. Ada sekarang lagi. Karena sebenarnya orang-orang juga ada kan? Oh, Jerman, bukan. Kalau Nazi dia, maksudnya nggak begitu. Oke, selain koron mana? Kita nggak bisa. Ya, betul betul. Bukan aslinya kan republik gitu. Kemudian si komunis berhasil menguasai Cina, ya. Nah, mereka yang republikan hanya ke satu wilayah, ya Taiwan kan gitu. Makanya Cina itu nggak pernah mengawal negara merdeka. Kalau enggak, saya negara merdeka. Saya mana banyak saya jadi sebetulnya ya itu tadi masih banyak negara yang ideologinya itu dipaksakan, konstitusinya dipaksakan. Bahkan ya sampai aturan-aturan dipaksakan dan mau nggak mau mereka harus menerima. Tapi ada yang lainnya adalah kita menerima gitu. Misalkan dulu pas awal seperti berkuasa di Irak itu kan namanya kudeta, sampai berani melawan kan dulu kan. Tapi pada saat itu awal-awal masa Ba'ath ya rakyat menerima. Kenapa kok bisa menerima? Karena Ba'ath berhasil mewujudkan salah satu tujuan negara. Apa tujuan negara? Kesejahteraan kan? Untuk bisa sejahtera, bayangin sampai kelompok negara, listrik air itu dijamin dan tata gratis. Kalau gratis kurang lah gitu. Ingat pun juga ada Saddam Hussein, kalau ini menteri minyaknya menyatakan dari minyak itu tidak ada di Iran itu tidak ada. Apalagi kok PLN Iran menyatakan listrik pemadaman BBB di kosong tidak ada. Tapi di kota negeri itu listrik air terjamin. Jadi itu katanya ya kenapa kok Iran sampai menyerang Iran itu dari-darinya karena Saddam Hussein itu ingin memperluas kekayaan alamnya Irak. Karena kekayaan airnya Iran itu kan sedikit ya. Dan waktu itu bangsa itu kan tanggul kurang dari 2 ton di negara di antara 2 sungai begitu. Dia kan tanggul tanah dari 2 ton. Ini cara keuangan itu. Meskipun ya secara politik katanya itu kan Amerika yang menyerang Iran itu saya kemudian ada Amerika. Tapi itu tadi tujuan negara itu kan untuk menciptakan kesejahteraan. Kalau di UD kita kan jelas ya secara kehidupan bangsa melaksanakan ketertiban dunia gitu. Oke, saya lanjut dulu ya. Nah ini agak pusing ya terbentuknya negara. Teman-teman kok bisa sih negara itu kok ada gitu. Pertama teori hukum alam. Jadi intinya tuh ada satu sekelompok orang lah, nggak tahu lah. Pokoknya sekelompok orang di suatu tempat ada kekayaan alam di situ. Mereka hidup bergantung dari kekayaan alam itu ya. Kan ada apa minum macam-macam itu yang sederhana banget. Gambarannya kan jadi komunitas gede-gede besar-besar gitu lah ya di negara. Kemudian teori ketuhanan. Jadi ini meyakini bahwa semua yang terjadi itu atas kehendak Tuhan. Makanya hukum mereka itu harus benar-benar sesuai agama begitu melalui kitab masing-masing, tidak tergantung negaranya. Kemudian dari perjanjiannya agak sekuler. Jadi nggak paten. Saya nggak mau tahu apakah itu tentang agama segala macam. Yang penting itu
ada kesepakatan antara rakyat, antara satu orang, sekumpulan orang satu wilayah, menyerahkan kekuasaan ke orang atau masyarakat tertentu kan gitu. Kalau contohnya di Indonesia apa ya? Pemilu itu sebetulnya iya kan? Pemilu kan teman-teman, contoh itu pemilu dulu. Konsen sekali ya. Ini saya berapa ya? Saya kasih gambaran ini. Tahu konstitusi kan? Konstitusi tahu, UD tahu. Kemudian kan konstitusi tertulis kita. Jadi jangan sampai besok teman-teman tiba-tiba demo ya. Oh saya apa? UD ini tidak mencerminkan saya sebagai warga negara gitu. Nah, kalian karena apa? UD dirancang itu kan ada lembaganya MPR ya kan? DPR. DPR itu gimana ya kan? Itu kan diperlukan permusyawaratan perwakilan. Jadi yang gampang kalau 200 juta orang dikumpulin ke satu tempat atau bikin konstitusi ya ada perwakilan itu dari perjanjian. Terus satunya ini perkembangan terbentuknya negara itu banyak ya, ada penaklukan, invasi sebagainya. Terus ini unsurnya konstitutif, wilayah itu tadi ya. Karena ada negara yang nggak punya kekayaan air itu ada loh. Negara nggak punya laut itu ada loh. Di ASEAN ada loh. Laos betul. Kemudian ini deklaratif, jadi apa proklamasi deklaratif sebagai. Terus ini ya bentuk negara kesatuan federasi kayak Malaysia, Amerika. Jadi ada negara bagian yang berkumpul untuk membuat sebuah negara federasi. Kalau kita negara kesatuan karena tidak ada negara di dalam Indonesia kan, jadi negara satu Indonesia. Kemudian ada provinsi, kabupaten, kota seterusnya. Itu kode 14 banget. Identitas nasional, manifestasi nilai budaya. Mohon maaf sekali banyak yang saya skip ya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri sama nanti ada tugas. Jadi gini teman-teman, kuliah minggu depan kemungkinan besar kosong ya. Nah, saya kasih tugas ya. Tugasnya nganu kok insya Allah nggak susah kok dan beda dengan mata kuliah lainnya. Ya iyalah wong PKN gitu. Enggak, tapi caranya pun juga unik pokoknya. Biar ini saya tuh gini, saya tuh pengen apa? Halo. Saya tuh pengen teman-teman tuh punya kamar PKN. Jadi saya tuh enggak pengen aku teman-teman hafal semua dari bapak semua buku. Tapi setelah mata kuliah ini selesai terus lupa atau bahkan tidak bisa menceritakan warga negara yang baik dengan sampai. Makanya saya yang penting itu dalam apa tujuan PKN membentuk karakter, membentuk sikap itu apa tercapai. Nah ini identitas nasional slide ke-21 ya. Kita punya alat pemersatu bangsa Pancasila, UUD 45, UUD NRI 1945. Tolong ya ini dicatat ya. Pernah dengar UUD 1945 ya. Kemudian kok UUD NRI 1945. Bedanya apa Pak? Itu bedanya itu. Ini bahkan saya bisa hukum banyak yang salah ya. Jadi kalau kita menyebut UUD 1945, itu artinya UUD asli. UUD asli pas pertama kali dibuat untuk syarat Indonesia merdeka, gitu ya. Nah, itu kan telah diterapkan pas Indonesia merdeka, pertama kali merdeka, kemudian pas demokrasi tertinggi, dalam demokrasi tertinggi ya, Masa Soekarno pulang di presiden itu, sampai meninggal masanya Soeharto Orde Baru. Nah terus kalau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau yang disebut Undang-Undang 45 itu apa? Itu udah asli yang sudah dilakukan amandemen dan kita kenal sekarang itu ya paham ya. Jadi kalau apa teman-teman menyebut apa namanya UUD 1945 sama UUD 1945 itu beda ya. Dan sampai nanti apa namanya kamu banyak tapi saya ngomong kalau misalkan pasal 28 J UUD 45 enggak ada. Adanya pasal 28 J UUD NRI 1945. Karena kalau di asli itu apa namanya tidak memuat warga negara ada dan dibuat itu hanya warga negara terus serta pembela negara. Kalau kita masih kok bisa Pak dulu Undang-Undang Dasar dibuat asli pun Pak dan dibuat warga negara gitu. Apa
kalau di jadi itu merasa warga negara itu tidak penting atau mereka salah berpikir juga tidak. Kalau ikhtiar apa teman-teman minta tolong apa itu tanya tentang dewa atau siapa ini nggak perlu. Kalau minta tolong kabel kurang ya kok kabelan kan bukan kabel kalau kamu kan yang ada apa kabel warna-warni ini kan. Nah itu harusnya itu kalau saya di internetnya itu banterkan kalau internetnya nggak bagus kan kasih yang online saja orang itu kan kecil sih kalau kita seperti itu. Oh tiga hubungan konsumen itu. Nah ini teman-teman. Jadi dulu tuh kan kita undang-undang dasar ribuan. Jadi melalui BPOPKI kan jadi bidang pertama itu bahas Pancasila, kemudian bidang kedua itu bahas UUD kita nanti akan berguna seperti kita sampai PKI kan. Maka dari saat itu teman-teman tahu sendiri kita ada ya sempat dijajah Inggris ya kan. Kemudian banyak negara dijajah oleh negara barat. Yang benar-benar bilang di 2010 demokrasi punyanya apa menjajah apakah saya manusia tahun bikin yang bikin apa saya juga harus bersejarah saya tuh pengen apa ya interaksi pembelajaran jadi pakai jelas sekarang nah pada saat menyusun UUD itu sebetulnya Tuhan satu bilang kita masuk ini nilai-nilai demokrasi. Kenapa Bu? Dia apa namanya? Nanti penyelenggaraan pemerintahan itu tidak menyeleweng, tidak terjadi abuse of power. Dan pada saat itu para pemerintahan Karno, Supomo, Mama Yoni pun nggak bisa. Kita alergi sama kayak gitu kenapa demokrasi itu berangkat dari nilai-nilai individualisme. Jadi ini sekarang terjadi. Teori buku ada namanya mereka melihat karena negara-negara penjajah seperti itu kita harus membawa nilai persatuan nilai kesatuan nah itulah singkatnya kenapa negara kita punya kesatuan kita ada federasi nasional dalam perkembangan itu. Jadi apa demokrasi dan dibahkan. Apa demokrasi yang dimasukkan di apa namanya digital kemudian sering lanjut yang ini biar cepat. Tapi perkembangannya kan bisa jadi sendiri kan. Demokrasi jadi maju di demokrasi PPP. Otoriter enggak? Ya otoriter harus diakui. Soeharto otoriter enggak? Iya, nah makanya kemudian terjadilah reformasi dia kan, reformasi 98. Salah satu tuntutannya apa? Perubahan undang-undang dasar, bukan menggantikan konstitusi, tapi memperbaiki aturan nilai-nilai dari suara. Makanya sekarang ada level iya, pasal bahasa manusia bahkan kewajibannya beda ya. Ketika itu paradigmanya kemudian itu kewajiban warga negara. Artinya apa? Indonesia citizen, Indonesia. Kemudian ketika kemudian dari 55 perkembangannya apa? Hak seluruh manusia. Karena perkembangan hak itu kan dinamis ya. Ada kira-kira kan di ultra kiri mungkin nanti pernah apa mampir di Indonesia bahkan terjadi di Indonesia nah itu melindungi seluruh manusia dari negara itulah perkembangan asasi manusia. Itu sebetulnya terkait apa tesis saya ya itu pergeseran korporativisme dari UGM dari 450 kan adanya kita juga pusing dan itu dulu saya itu kan dulu kerja di Jakarta apa namanya kalau di kalau saya di kantor Jawa Pusat di Punta karyawan legal gitu karyawan orang di Punta jadi kalau saya ngomong kayak lainnya itu apa mau ya saya bilang itu ada karena kalau ya kasih tahu kan Pak Aris kan ada generasi yang itu orang di foto
Ada Nasution siapa lagi lawyer banyak. Kan mereka orang hebat gitu. Dengan stylenya sendiri-sendiri. Dan jujur saya itu termasuk mengagumi anak Buyung Nasution karena gagasannya ya banyak gitu. Oke, kita lanjut ada materi apa lagi. Ini sejarah penting bangsa kita ya Budi Utomo ini awal pergerakan kita atau Budi Utomo ya. Itu berbagai anak muda waktu itu di di luar negeri ya. Enggak di Australia. Kemudian Perhimpunan Indonesia. Nah ini pertama kali digunakan istilah Indonesia, Perhimpunan Indonesia setelah Budi Utomo itu. Nah waktu itu ini menjadi momentum ini historis banget karena yaitu tadi istilah Indonesia pertama kali dipakai. Kemudian selanjutnya ini Kongres Pemuda. Tahu Kongres Pemuda kan? Sumpah Pemuda tahu kan? Nah, ketika Kongres Pemuda pertama itu kan waktu itu dibalikan ya pemuda dari berbagai asal ya Sumatera, Maluku berkumpul jadi satu. Karena waktu itu memang ada perjuangan karena Muhammadiyah sama Gajah Dewa mengusulkan satu bahasa Melayu. Pikir dulu, pikir kerja bahasa Indonesia gitu. Kerja bahasa Indonesia. Makanya di Kongres Pemuda buat seperti kan kita satu bahasa Indonesia. Kemudian nanti yang ada waktu bahasa Indonesia yang pertama kali kita waktu itu judulnya Indonesia ya. Masalahnya waktu itu yang salah instrumental saya kenapa karena kalau plus Indonesia karena ada yang punya suara berbeda. Tapi karena kalau punya Indonesia itu nanti ketahuan Belanda itu mau bersama merdeka nanti malah dibandingkan dengan Poland. Makanya strategi yaitu sebagai simbol aja secara instrumen dinyanyikan. Nah ini itu PKI terus ini PPKI. Nah ini ceritanya di slide keberapa ini? 25 ya. Yang ada gambarnya Bung Hatta lihat ya. Jadi gini ceritanya. Ini itu kan Jepang menyerang kita dari sekutu kalah kan. Bom Hiroshima dan itu Jepang menyerang kita dari sekutu. Kemudian apa? Jepang harus menjaga status quo mereka. Menjaga eksistensi dan ada. Oke kita kalah. Tapi negara ini tetap ada. Konsekuensinya apa? Apa yang diinginkan oleh sekutu gitu. Pokoknya udah masuk paralel terpisah di Indonesia, PPKI masih berjalan, kemudian jadi perdebatan golongan muda sama golongan tua, golongan muda itu kemudian kita berangkat namanya muda kan, muda itu kan istilahnya bayar akses kan gitu, namanya kita berangkat kita gitu. Soekarno nolak, nggak bisa gitu. Kita ada PPKI, kalau ini kita hormati, bahkan Soekarno itu kan bilang, jadi cuma PPKI, PPKI, nggak bisa main hidup sendiri kan gitu. Bahkan satu malam itu Soekarno bilang gitu, kan itu orang kuasa ya. Ini kan saya kepala itu penggalan saya, kalau memang mau nggak sebut sampai pagi. Tapi ngotornya udah pakai PPKI ini, tapi tetap muda, tetap yang golongan muda-muda ini. 16 Agustus, Bung Hatta ketemu Kaizen Singapura, perwakilan Jepang di Indonesia. Tapi kita gagal mengadakan rapat, kita nggak jadi rapat PPKI yang 16 Agustus. Dan program itu waktu itu cerita Bung Hatta malah menemui Kaizen Singapura. Tapi kita akan segera rapat PPKI dari Indonesia berbeda. Dan tolong disupport kita. Kita nggak bisa gitu. Kok nggak bisa kan kadang kan jadi PPK itu nggak mau bentuk perhatian nih kita sudah satu konsultan kita takut nanti itu Amerika nggak ini kalau Indonesia berbeda namanya itu bukan yang diinginkan Amerika ada yang bisa untuk suara ini namanya samurai gitu kalau di gini samurai tak yakin samurai kita kayak apa kan menghadapi situasi yang dinamis berubah proklamasi gas singkat cerita itulah Laksamana media tahu ya mereka disebut proklamasi itu sebagainya itu silahkan ya nanti bisa dibrowsing sendiri saya bukan sejarah juga gitu. Nah ini konsep integrasi jadi
dari cerita yang saya sampaikan teman-teman bisa paham ya tentang integrasi nasional ya. Kita ada alat nomor 1 Pancasila dan sebagainya. Kita ada sejarah sendiri, sejarah persatuan bangsa kita, sejarah nasionalisme kita. Itu ya insya Allah teman-teman bisa paham ya. Integrasi ya, integrasi integratif. Nanti silakan dibaca sendiri. Jadi konsep integrasi nasional, jadi intinya integrasi itu kan harmonis ya. Integrasi vertikal. Kita dengan pemerintah ya kan. Sorry. Karena pemerintah kan punya kekuasaan. Ya bagaimana kita mengkritis tapi tetap sopan santun, kesusilaan kita jaga. Kemudian horizontal ya ini sebagai warga negara. Saya memang dosen, tapi bukan berarti saya lebih tinggi ya. Ingat ya, karena ini penting loh. Karena apa? Ya memang banyak apa namanya? Mohon maaf kali. Ya, juga ada di pondok pesantren ada terjadi yang diberikan jalan di luar labelnya itu kita agama yang kita lihat. Itu kan kalau di istilahnya kuasa relasi. Karena merasa saya dua itu yang dibuat di mahasiswa harus pokoknya semua harus nurut sama saya. Saya itu mandatku itu nggak boleh ya. Jadi kita sebenarnya horizontal sama-sama warga negara. Karena saya nggak punya power apa-apa. Saya bukan menteri, saya bukan presiden, ya kan? Tapi satu saat mungkin ya. Ini cara integrasi nasional ada kesadaran, kesepakatan sama ada nilai norma yaitu sudah bisa dipahami kan ya dari cerita tadi ada kesadaran, ada kesepakatan sama nilai norma. Tapi ini sebetulnya dalam arti sempit ya sebetulnya ya. Karena kalau sadar, sepakat sama nilai norma ini, ya ini Indonesia banget. Kalau kata di kita contoh di Korut, Irak, itu ya beda cerita ya, kasihan sebetulnya. Nah ini apa satu bangsa. Nah ini konstitusi. 10 pernah dengar konstitusi ya? Teman-teman bisa jelasin dalam konstitusi itu apa kan? Dan bukan cuma 1-2 orang pemahaman, terutama yang lain. Jadi yang penting Oke, sebetulnya jadi kalau itu jadi para masuk satu. Oke, ada yang lain lagi sahabat ya masuk unsur lainnya apa itu konstitusi? Apa kita belajar konstitusinya dari unsur teman kalian? Baru sudah jawab satu unsur. Ada yang lain? Satu. Ini yang pertama hari ini. Oke, saya sebutkan gini ya. Kenapa kita harus belajar konstitusi? Yang pertama apa? Agar pada dasar kebenaran, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Itu pertama. Jadi yang paling penting. Kalau tidak saudara berupaya sebagainya, pihak Madinah tahu kan? Karena itu kan bukan fungsi modern ya, dan banyak mengakui karena mengakui keberagaman yang ada itu. Itu yang pertama agar kekuasaan tidak jalan. Yang kedua apa? Tadi saya katakan juga untuk melindungi hak dan kewajiban warga negara. Itu yang kedua. Yang ketiga disebutkan balusi agar struktur peraturan perundang-undangan itu rapi. Katakan setelah undang-undang dasar kan jauh, tahu kan? Terus ada peraturan itu kan rapi ya. Beda sama dulu Indonesia awal tiba-tiba Soekarno mengeluarkan dekret presiden, itu kan. Kemudian ada super kemarin misalnya pemerintah tiba-tiba berganti kan, itu kan tidak rapi, tidak stabil. Nah, makanya kemudian dari 45 ini menstabilkan ketatanegaraan kita. Nah, konstitusi itu gambarnya beginilah. Pernah Presiden Gopur kan? Nah, kalau Presiden Gopur kan tertulis Mbak Lucy misalnya ya, Mbak Lucy direkturnya Pak Karim pesan makanan apa Gudeg Yusuf misalnya gitu. Ada kesepakatan kan antara Mbak Lucy dengan pihak proses sebenarnya kami diwakili oleh saya. Karena saya bertugas. Kemudian saya ngajak ke Mbak Lucy Gudeg Yusuf. Kalau saya ngajak Mbak Lucy harus apa? Ya, kesepakatan kan. Nah itulah konstitusi. Jadi satu rakyat sepakat nih kita kasih kekuasaan itu ke satu golongan.
atau satu kelompok melalui apa? Permusyawaratan perwakilan. Apa itu? Ya kan? DPR kemudian ada DPD dan MPR gitu. Karena ada pemilu kan, pemilu kan teman-teman pikir apa pemilih wakil rakyat kan, itu di parlemen kan gitu. Kan, nah, tapi tadi harus saling menghormati satu sama lain. Dia sebagai penguasa, sebagai panglima, dia tidak boleh senang-senang. Nah, mereka gantian dia sebagai rakyat, jadi apa warga negara Indonesia yang benar kan gitu ya kan, ada kesepakatan yaitu pemahaman konstitusi yang sederhana intinya. Kemudian konstitusi banyak ya jenisnya, jadi misalkan dalam arti yuridis itu naskahnya, kemudian arti politis itu ya konstitusi sebagai alat kekuasaan. Jadi yaitu kan di banyak negara itu terjadi konstitusi itu bukan kesepakatan rakyat, mereka terpaksa, tapi hanya dijalankan gitu. Kalau Indonesia kan juga benar-benar kesepakatan bersama kan, melalui perwakilan, kemudian DPR nanti juga apalagi dapat dengan melalui itu kan ya terbuka, semua bisa kelihatan gitu. Nanti yang juga itu sekarang banyak catatan ya kan, dalam cipta kerja itu kan kurang transparan ya. Itu dalam arti politis. Jadi konstitusi itu hanya instrumen untuk mempertahankan kekuasaan gitu. Tapi kalau kita enggak ya, kita negara hukum ya, bukan negara hanya kekuasaan belaka. Terus kemudian ini konstitusi arti, nah ini konstitusi arti luas, arti sempit. Jadi konstitusi itu banyak sebetulnya. Di mana di dunia. Jadi dari segi dulu ya, di klasifikasi konstitusi itu banyak. Tapi saya jelaskan salah satu klasifikasi dari segi bentuknya itu tertulis dan tidak tertulis. Maksudnya apa? Kalau tidak tertulis itu tidak terdokumentasikan, tidak dokumentasikan. Tapi kalau tertulis didokumentasikan secara dalam detail, ya kan? Kemudian undang-undang DPR nanti ada lembaga negara, tambahan lembaga negara itu. Kalau teman-teman cari kan makna sampai itu kan singkat Inggris, dia tidak tertulis karena tidak didokumentasikan, tetapi dia hidup, gitu. Dia hidup, dipertahankan, dan itu menjadi dasar untuk mereka bikin hukum sebagainya. Kalau Indonesia punya nggak konstitusi tidak tertulis? Punya nggak? Kira-kira? Gitu. Punya. Contohnya apa? Presiden pidato 16 Agustus. Itu konstitusi tidak tertulis. Itu bagian dari ketatanegaraan kita. Karena kalau presiden nggak pidato kayaknya nggak gege itu kan, nggak gege gitu, nggak greget gitu. Dan itu kan akhirnya gitu terus semua kan, semua presiden itu kan 16 Agustus pidato kan gitu. Kemudian ini konstitusionalisme. Intinya konstitusionalisme itu penyelenggaraan pemerintahan kita, negara kita itu berdasarkan konstitusi. Itu tadi pentingnya konstitusi, kekuasaan tidak menyeleweng hak asasi manusia, warga negara sama struktur ketatanegaraan. Di konstitusi ide gagasan bahan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi. Makanya ada konstitusi. Karena kalau di negara lain beda teman-teman. Dikorut misalnya, yang paling tinggi apa dikorut? Supreme leader-nya kan? Bahkan bukan presiden, itu supreme leader namanya. Supreme leader, satu orang, Cina juga gitu kan? Supreme leader apa? Partai tunggal. Iya kan, partai buruh kan? Baru di bawahnya partai buruh apa? Parlemen. Kalau kita kan enggak. Parlemen kan isinya partai-partai kan gitu. Artinya ada konstitusi mengatur lembaga tinggi negara, nah kemudian isilah ada partai, ada golongan daerah, di DPD ada presiden sebagainya. Itu singkatnya ya, saya sebutkan ya. Dinamika konstitusi Indonesia tadi sudah saya jelaskan ya, sudah saya agak paham ya. Jadi dari UUD, kemudian Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Jadi dulu tuh kita sempat bentuknya serikat, yaitu sebagai strategi menghadapi Belanda ya. Kemudian kita kembalikan negara kesatuan UUDS. Nah, ketika keres sama UUDS ini, dinamika pembahasan hak asasi manusia ini cepat sekali banyak gitu. Nah, cuman waktu itu karena konstituante gagal menyepakati karena saking dinamisnya perdebatan, Soekarno mengeluarkan dekret presiden, sekilas otoriter kan gitu. Singkatnya itu ya bisa dibaca sendiri
pembunuhan asli manusia, pembagian kekuasaan. Nah ini sedikit aja. Kalau di Amerika separation of power, jadi dipisah legislatif, eksekutif, sama federatif dipisah. Kalau di Indonesia itu distribution of power. Misalkan presiden itu kan berhak mengajukan undang-undang. Padahal fungsi membuat undang-undang itu kan di DPR kan. Tapi presiden bisa mengajukan rancangan undang-undang kayak gitu ya. Jadi kita saling berbagi gitu. Bukan benar-benar terpisah intinya itu. Karena dulu Indonesia itu dulu ya sebelum amandemen yang buat undang-undang siapa? Presiden. Nah ini kalau yang bisa jawab nilai A. Ini nilai undang-undang maksudnya akan untuk di apa namanya? Tapi saya berarti selain korup dan zina, ya, negara yang sampai sekarang masih menerapkan yang membuat undang-undang itu presiden. Dan itu didekat korup dan zina. Ini yang bisa itu banget. Ayo. Ada ya. Ini kalau tahu mesti kaget ini. Karena apa? Presidennya itu banyak terjadi kasus korupsi. Pada akhirnya ya jadi jail itu penjara. Siapa ayo? Siapa ini? Negara mana ini? Hah? Banyak bingung kan? Mesti kaget itu. Mana itu? Apa? Mana? Yang sponsor mana? Kenapa? Gak gitu. Tapi nggak tahu di transaksi kan nggak apa ya. Benar kalau saya yakin. Dekatnya apa? Ada Jepang kan? Ada Rusia, ada Mongol, ya kan? Mongolia. Jadi saya di atas itu. Ya Korsel. Iya. Korea Selatan itu yang dibuat undang-undang presiden. Kalau teman-teman browsing, itu loh ada apa? Presiden Korsel. Nah, tapi kalau nyebutin kasus lah ini, karena itu loh, tahu kan presiden Korsel saya pertama itu, tahu kan? Saya lupa namanya, tapi pernah baca beritanya kan? Itu kan masuk penjara. Kenapa kok presiden undang-undang kok jadi korupsi ya? Iyalah. Misalkan PTX pengen investasi. Oh saya pengen dipermudah jalannya investasi, saya nggak punya izin macam-macam. Presiden bikin undang-undang, iya kan? Karena garis kekuasaan kan, undang-undang dibuat pasti dapat uang kan? Kan korupsi kan? Nah, itu. Makanya kita distribution of power yang bikin undang-undang DPR. Ya memang nggak bersih-bersih juga DPR gitu ya. Kok ada kan satu porsi. Ini sifat UD bisa dibaca sendiri ya. Kurban yang di bawah UD NRI 945 struktur pemerintahan ya. Jadi dulu ada lembaga tertinggi negara MPR, tahu kan? Sekarang kan lembaga tinggi negara. Jadi dulu tuh presiden itu kan merasa mandataris MPR. Wah akhirnya wewenang ya kan? Masa mandataris MPR jadi apa? Kekuasaan itu kurang pengawasannya. Makanya sekarang lembaga tinggi negara saling mengawasi tadi, checks and balances. Itu ya intinya. Terus materi muatan HAM juga sudah ngerti ya. Sebetulnya banyak yang bisa dibahas tapi saya keburu-buru. Ini dinamika kris UDS. Ini apa kewajiban warga negara ini bisa dibaca sendiri. Oke, sekarang saya kasih tugas ya. Jadi minggu depan kelas kosong kemungkinan besar. Kalaupun kemungkinan minggu depan itu ada kelas, belum ada tugas ya. Jadi saya sudah bilang buat dulu. Ini sudah sedikit dulu. Yang pertama, cari kasus permasalahan berbangsa dan bernegara. Kasus permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak ya, bullying, perundungan, atau apa namanya misalnya golput, tahu kan golput, atau misalnya apa lagi, apa namanya, bahkan kasus luar negeri boleh ya, misalkan Mas siapa tadi yang jawab misalkan Pak Channel jawab, ini kasus di Korea Selatan banyak presidennya
terjangkit kasus korupsi karena dia yang bikin undang-undang orang-orang sendiri. Oh ini dari segi ketatanegaraan berapa itu boleh ya. Jadi gak hanya Indonesia ya, di luas ya. Dan kalau Indonesia kalau mau buka Indonesia ya, kan gitu. Jadi satu kasus saja bebas. Kenapa rektor menilai? Ya rektor misalnya di Lampung yang penilaian sudah bentuk silakan. Gitu. Itu bukan yang pertama. Yang kedua itu ini ya ambil satu kasus maksudnya nggak usah kasusnya dijelaskan sampai 5 halaman gitu nggak usah ya maksudnya yang penting itu analisis Anda jadi Anda langsung analisis ceritakan kasus ini menurut saya seperti ini gitu dari segi teori konsep 2 halaman aja ya 1-2 halaman aja nggak usah panjang-panjang dan sederhana tapi ya 2 halaman jangan size font 36 gitu jangan ya ya normalnya kan 11-12 kan ya kan 11-12 Kalibri Tahuma Tamsir Roman silahkan ya bebas yang penting ada ya nama kelas kelas D ya kelas nama NIM kelas D pokoknya itu nah yang kedua itu ini tapi masalahnya nggak bisa muncul nanti ini deh saya kasih filenya ke Mbak Lucy kita ada grup WhatsApp nggak? Nggak usah pun nggak apa-apa ya, tapi yang penting nanti saya kasih ke Mbak Lucy, nanti teman-teman baca sendiri. Intinya gini, saya itu lagi lancar, ceritanya mengenalkan konsep pembelajaran prosedur, interaktif, dan yang kedua, saya ingin memanfaatkan Google Meet, YouTube, Google Drive, gitu. Jadi sekarang nanti banyak tugas, ini semua tugas ya. Tugas pertama, tugas kedua, nanti tugas kelompok, nggak usah diri ya. Kita les paper. Teman-teman dikasih duit kertas 2.000 sama 1 juta milih mana? 1 juta ya, kan les paper ada gitu. Kita les paper jadi nanti dikumpulin itu ada Google Drive silahkan atau dalam satu event silahkan jadi nanti kumpulin ke Mbak Lucy ya. Ke Mbak Lucy. Tugas kedua itu gini. Tugas kedua itu membahas 2 topik. Nanti saya kasih PPT-nya maksudnya kalau tulisnya nggak usah lengkap nggak apa-apa ya. 2 topik itu gini. Topik pertama itu tentang materi ketatanegaraan, tentang hak asasi manusia, tentang demokrasi, tentang Pancasila. Itu topik pertama. Kalau tugas tadi kan bebas ya, tentang warga negara bebas, mau apa bebas itu. Kalau sekarang tuh bisa ada topik tata negara, topik konstitusi, topik UUD, topik kemanusiaan, topik demokrasi. Salah satu kasus saja gitu ya. Salah satu topik itu intinya. Topik yang kedua tentang bagaimana kita seharusnya menjadi warga negara yang baik. Jadi kata kuncinya warga negara ya. Topik kedua. Nah itu gimana teman-teman gitu. Ini perwakilan ya. Perwakilan laptop saya nggak bisa dipindah. Oh bisa di. Teman-teman yang depan bisa lihat ya, yang belakang nggak usah dulu nggak apa-apa ya. Yang belakang masih belum. Tadi saya kasih PPT-nya. Nah itu punya YouTube. Kan nggak usah nanti saya kasih PPT-nya. Nah saya punya YouTube dong, subscribe ya. Ada 2 channel gitu. Nah dia channel pertama tuh namanya tuh Exchange to Karib.nr. Itu banyak ada beberapa video banyak. Ada video saya joget-joget di Thailand tahu dulu yang saya kispel tahu kan? Dan saya joget-joget di Thailand ada itu. Atau video lainnya saya demo di DPRD ada. Terus ikut Kongres Pancasila ada. Itu channel pertama. Channel kedua tuh tertulis MKRIM A PKN Bisu ini. Nah di channel pertama yang ada video saya joget-joget itu, yaitu kalian topik pertama tuh cari videonya di situ. Nah topik kedua itu di channel kedua paham ya? Pertama kedua. Nah tugasnya gampang, ambil salah satu video, pilih salah satu video. Ini untuk channel pertama atau channel kedua ya. Salah satu video dipilih, salah satu aja nggak usah semua. Terus komen ya, komen. Tahu komen ya?
Oh iya, komen. Iya, komen. Sorry, komen boleh beristilah. Komennya singkat aja. Misalnya gini, ini saya kasih contoh ini. Ini misalnya video ada list presiden dan wakil presiden. Jadi foto terus di sini saya komen. Kita sebagai warga negara patut bersyukur Pancasila masih dijunjung masyarakat Indonesia, konstitusi stabil sebagainya. Komennya singkat aja ya. Gak usah komen tiba-tiba kayak opini ini. Singkat aja, paling beberapa kalimat tapi nggak bahasa baku ya. Soalnya kok ada tuh yang lain itu apa? Y petik apa? Y masnya tuh ya pak. Y petik tengah petik dua. Jadi pak atau aja singkat itu jangan disingkat yang BG apa dan seterusnya GC jangan ya. Jadi betul-betul ada bahasa baku. Maksudnya apa melalui teman-teman ya. Jadi biar teman-teman tuh nanti terbiasa ngerjain skripsi sebagainya. Komen. Terus komennya tuh di screenshot teman-teman. Misalnya ini. Atau gini aja deh. Misalnya ini kotak gini anu ya apa kertas A4 ya. Nah, nanti screenshotnya kan di atas ini, ya kan? Terusnya analisisnya. Jadi analisis menyambung dari komen itu tadi. Nah ini loh berita kan tahu headline kan? Headline misalnya gini apa namanya? Rektor Unila terlibat kasus korupsi penerimaan mahasiswa baru, terancam pidana berapa tahun penjara misalnya itu. Jadi analisisnya, rektor Unila itu kasusnya penerimaan baru ini melibatkan siapa, tokohnya siapa aja, undang-undang yang dilanggar siapa aja, gitu kan? Itu kan ada intinya analisisnya di bawahnya itu gitu ya. Singkat juga 1-2 halaman, jadi satu topik itu 1-2 halaman, jadi ada paling kan 3-4 halaman gitu ya, 2-4 halaman ya. Bisa dipahami ya? Udah. Iya, satu file maksudnya. Bukan satu pembahasan gitu ya, satu file. Jadi kan ada file pertama dikasih satu. Nah, terus ini kan kedua yaitu satu file aja. Jadi nanti ada berarti kan paling tidak 2-3 halaman. Jadi kalau ada yang 1 halaman aja, yaitu nggak akan dapat A ya gitu. Jadi minimal 2 halaman ya. Analisnya singkat saja, nggak usah panjang ya, sudah pusing bacanya. Saya juga manusia gitu. Tugas satu masih banyak banget. Nah ini PPT-nya buru-buru saya kasih ke ini ya apa Mbak Lucy ya. Baik, terima kasih teman-teman atas pagi hari ini.